Perkenalkan, nama saya Dahyu Kusmaningrum. Saya dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menerangkan tentang algoritma COVID-19. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu algoritma COVID-19. Algoritma COVID-19 adalah penyebaran COVID-19 yang menyebabkan gejala berbahaya bagi manusia dan hewan, karena komplikasinya dapat menyebabkan kematian. Nah, dari berbagai banyaknya paper-paper yang ada di internet, saya membaca 5 paper yang menurut saya itu sangat menarik untuk saya. Dalam 5 paper tersebut, judulnya adalah yang pertama adalah Optimist Lockdown Strategy for Curbing the Spread of COVID-19 a South African Case Study. Nah, dalam paper ini memiliki sebuah masalah. Masalahnya adalah tentang pemerintahan di seluruh dunia yang menerapkan sistem lockdown. Untuk paper yang kedua adalah Novel Feature Selection and Voting Classifier Algorithm for COVID-19 Classification in City Image. Dalam paper ini memiliki masalah tentang CT scan dan sinar X yang memiliki peran penting untuk mendiagnosis COVID-19. Untuk paper yang ketiga adalah Unsupervised Anomaly Detection in Multivariate Spatial Temporal Data Using Deep Learning Early Detection of COVID-19 Outbreak in Italy. Dalam paper ini memiliki sebuah masalah tentang mendeteksi anomali yang tidak diawasi untuk spesialis temporal data. Nah, untuk paper yang keempat adalah A Two-Dimensional Spirit Matrix Profile Designed for COVID-19 Diagnosis Using Case CT Image. Dalam paper ini memiliki sebuah masalah tentang mengintegrasi teknologi pemrosesan untuk diagnosis COVID-19. Untuk paper yang kelima atau terakhir adalah A Wealthy Supervised Framework for COVID-19 Classification and Listen Location from City. Dalam paper ini memiliki masalah tentang peran penting dalam karantina dan perawatan medis yang tepat waktu. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tentang saya membaca sebuah paper dan dilansir oleh sebuah situs web yang bernama CNN. Dalam situs web tersebut menuliskan tentang meskipun tentang jaringan saraf konvolusional dianggap sebagai teknik klasifikasi gambar canggih, saat ini perlu biaya komputasi besar-besaran untuk penyebaran dan pelatihan, mengusulkan pendekatan klasifikasi hibrid yang ditingkatkan untuk gambar COVID-19 dengan menggabungkan kekuatan CNN atau bisa disebut dengan menggunakan arsitektur kuat yang disebut inception untuk mengekstrak fitur dan algoritma pemilihan fitur berbasis kawanan atau bisa disebut dengan Marian Predator Algorithm untuk memilih fitur yang paling relevan. Kombinasi algoritma fractional order dan Marian Predator atau bisa disebut dengan FOMPA dianggap sebagai integrasi antara alat algoritma fractional order Saya akan menjelaskan tentang 5 paper yang saya baca. Untuk paper yang pertama dengan judul Optimist Lockdown Strategy for Coping the Spread of COVID-19 a South African Case Study. Nah, dalam paper ini memiliki sebuah masalah penelitian tentang penerapan sistem lockdown untuk pemerintahan di seluruh dunia dan memberlakukan berbagai tingkatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, banyaknya pemerintahan di sekitar dunia telah menerapkan lockdown yang diberlakukan dengan berbagai tingkatan keketatan. Tingkat penguncian biasanya meningkatkan saat menyebar dan berkurang saat penyakit mereda. Pendekatan kontrol pendeteksi digunakan untuk mengembangkan strategi penguncian yang dioptimalkan untuk mengekang penyebaran. Nah, terdapat sebuah novel yang berjudul Coronavirus yang diyakini berasal dari kata zoonosis. Penyakit ini pertama kali muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini muncul pada saat menjelang akhir 2019. Virus ini kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan penyakit yang menyebabkan COVID-19, dan sejak saat itu penyakit tersebut menyebar di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini pertama kali terjadi di dunia dan berbagai volume lalu lintas udara yang tinggi dengan Cina atau bisa disebut dengan flattening the curve.
yaitu mengurangi jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 yang membutuhkan perawatan kritis berada di bawah jalur tempat tidur yang tersedia. Pemerintah was quick to pledge the country under strict lockdown, kemudian dikenal dengan sebutan lockdown. Sebutan lockdown ini diberikan pada tanggal 27 Maret 2020. Tak lama kemudian, ada sekitar 1.170 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, 1 kematian terkait. Nah, pembahasan dalam paper yang dibahas adalah skenario yang dipertimbangkan, termasuk bagaimana mempertahankan tingkat bahwa sistem layanan kesehatan dapat berjalan dengan bagaimana kehidupan global dan apa dampak kepatuhan populasi terhadap tindakan penguncian terhadap penyebaran COVID-19. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menunjukkan tingkatan penguncian optimal apa yang harus diberikan kebijakan yang ada, sebagaimana ditentukan oleh pengontrol umpan baik grup tertutup teknik pembelajaran. Mesin memiliki profesi untuk mengatasi tantangan ini dan mengusulkan 2 algoritma pengoptimalan. Teknik pembelajaran memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini dan mengusulkan algoritma pengoptimalan. Nah, dalam kasus ini memiliki 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah perlu mengoptimalkan strategi penguncian untuk menahan penyebaran COVID-19. Yang kedua adalah jumlah dari setelah tingkatan penguncian dinaikkan di atas. Penjelasannya tentang nomor tersebut, kesimpulannya adalah mengoptimalkan strategi penguncian untuk menahan penyebaran COVID-19. Studi kasus Afrika Selatan 18 April 2020, sebelum tingkat penguncian dinaikkan di atas 1. Jumlah hari setelah tingkatan penguncian dinaikkan di atas 1 hingga tingkat penguncian kembali ke 1 dan jumlah hari dalam setiap tingkat penguncian. Untuk kasus yang kedua adalah paper yang berjudul Novel Feature Selection and Voting Classifier Algorithm for COVID-19 Classification in City Image. Nah, dalam paper ini memiliki sebuah masalah tentang memanifestasikan jenis pneumonia dan CT scan sinar X. Nah, masalahnya adalah tentang diagnosis kritikali eventivestim corona penelitian yang memanifestasikan jenis pneumonia lainnya. CT scan dan sinar X memainkan peran penting memproses gambar dada dan menggunakan untuk mendiagnosis COVID-19 secara akurat dalam tugas. Nah, pembahasan kasus yang dibahas adalah diagnosis Crisipel Ventisetin coronavirus dan peran penting pemrosesan gambar CT dada untuk mendiagnosis COVID-19. Hasil analisis tentang paper tersebut adalah apa itu coronavirus? Coronavirus ini adalah infeksi yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disebut dengan SARS-CoV-2. Dan yang kedua adalah mengatasi dan mengusulkan 2 algoritma untuk klasifikasi, 3 tingkatan untuk pemilihan fitur dan klasifikasi. Masalah penelitiannya adalah teknik pembelajaran mesin memiliki potensi mengatasi tantangan ini dan mengusulkan 2 algoritma pengoptimalan untuk pemilihan fitur dan klasifikasi COVID-19. Kerangka tersebut memiliki 3 tingkatan. Pertama, fitur diekstrasi dari CT scan menggunakan Convolutional Neutral Network atau bisa disebut dengan CNN bernama AlexNet. Yang kedua adalah algoritma pemilihan fitur yang diusulkan Whitwell Optimist algoritma atau bisa disebut WIT-WOA. Berdasarkan Stochastic Partial Search atau bisa disebut SPS, kemudian diikuti dengan menyeimbangkan fitur yang dipilih. Akhirnya, kelas pemungutan suara yang diusulkan WOA dipandu. Nah, kesimpulannya adalah untuk pemilihan fitur algoritma SPS WOA yang diusulkan dibandingkan dalam percobaan dengan original WOA, GWO, GPSO, Hybrid PSO, dan GWO atau
GWO-PSO, hybrid GA dan GWO, atau GWO-GA, BA, BBO, MVO, SBO, dan FA. Dalam hal kesesuaian rata-rata kesulitan, rata-rata kesesuaian terbaik, kesesuaian terburuk, dan kesesuaian deviasi standar, yang pertama adalah diaset COVID-19. Nah, kesimpulannya adalah pemilihan fitur algoritma SVS with WA yang diusulkan dibandingkan dalam percobaan. Nah, untuk masalah yang berikutnya, paper berikutnya adalah Unsupervised Anomaly Detection in Multivariate Spatial Temporal Data Using Deep Learning, Early Detection of COVID-19 Outbreak Italy. Nah, dalam kasus ini masalahnya adalah tentang pendeteksi anomali yang tidak diawasi untuk deteksi spesial temporal data extensivin menggunakan Diaweb Variety Family Sequensi ilmu bumi, pemantauan lalu lintas, penipuan, dan deteksi wabah, cara yang terintegrasi dan bermakna, mempertimbangkan bergantungan spasial dan temporal antara observasi kerangka yang diusulkan pendeteksi sinyal wabah COVID-19 di wilayah uji berdasarkan kesalahan rekonstruksi. Untuk memperbandingkan kinerja, kami melakukan evaluasi pendetail terhadap 15 algoritma. Hasil penelitiannya adalah hasil eksperimen menunjukkan bahwa kerangka kami menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kinerja deteksi anomali tanpa pengawasan, bahkan dalam skenario dan rasio kontaminasi tinggi, atau bisa disebut dengan di mana rasio anomali dalam kumpulan data lebih dari 5%, mencapai deteksi awal wabah COVID-19 dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam melacak puncak pandemi COVID-19 di wilayah uji, karena ketepatan untuk deteksi cukup penting dalam upaya melawan wabah apapun. Kerangka kerja kami memberikan wawasan yang berguna. Kesimpulannya adalah kontribusi dapat diringkas, yaitu untuk terbaik dan pengetahuan kami. Kerangka yang diusulkan yang terdiri dari model pembelajaran perancangan dan Hibdepano Validating adalah upaya peran dalam memecahkan masalah deteksi anomali tak terbimbing yang dirancang khusus untuk non-gambar data spatial temporal multivariate. Untuk paper yang keempat adalah a two-dimensional spirometric profile design network COVID-19 diagnosis using case-CT image. Masalahnya adalah mengintegrasi teknologi pra-pemrosesan gambar untuk mendeteksi anomali dengan pembelajaran mendalam yang diawasi untuk diagnosis COVID-19 berbasis pencitraan CT dada. Dalam studi ini, teknik profil matrik diperkenalkan pada deteksi gambar anomali ke dalam level. Nah, hasil masalahnya adalah COVID-19 adalah penyakit baru yang dideteksi yang sangat menular dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, menumbuhkan alat diagnosis yang cepat dan akurat. Pencitraan CT dada telah banyak digunakan dalam praktik klinis untuk diagnosis penyakit, tetapi pembacaan gambar masih merupakan pekerjaan yang memakan waktu. Nah, kesimpulannya adalah pekerjaan ini telah membuka jendela untuk meningkatkan algoritma penambahan pola angka satu dimensi untuk memecahkan masalah deteksi pola langka dua dimensi, deteksi anomali tanpa pengawasan, dan jaringan neural konvolusional dalam yang canggih digunakan secara tidak terputus dan terhubung. Nah, untuk paper yang kelima, yang terakhir adalah Awoki Supervision Framework for COVID-19 Classification and Lesson Location from Case-CT. Memiliki masalah penelitiannya adalah diagnosis yang akurat dan tepat dari kasus terduga COVID-19, memainkan peran penting dalam karantina dan perawatan medis yang tepat waktu, mengembangkan model berbasis pembelajaran yang mendalam untuk diagnosis COVID-19. Otomatis pada CT dada
sangat membantu untuk melawan wabah SARS-CoV-2 atau bisa disebut dengan COVID-19. Nah, hasilnya adalah setiap pasien daerah paru-paru disegmentasi menggunakan unit yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian daerah paru-paru 3D yang tergementasi dimasukkan ke dalam jaringan saraf dalam 3D untuk memprediksi kemungkinan infeksi COVID-19. Lesi COVID-19 dipusatkan dengan menggabungkan daerah aktivitas dalam jaringan klasifikasi dan komponen yang terhubung tanpa pengawasan. Kesimpulannya adalah lesi COVID-19 dalam Volumosity untuk pelatihan kerangka pembelajaran mendalam kami yang diawasi dengan lemah memperoleh kinerja klasifikasi COVID-19 yang akurat dan hasil alokasi lesi yang baik. Oleh karena itu, algoritma kami memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam aplikasi klinis untuk mendiagnosis COVID-19 yang akurat dan cepat, yang sangat membantu staf medis garis depan dan juga penting untuk mengendalikan pandemi ini di seluruh dunia. Nah, dari 5 paper tersebut, saya sudah membaca dan saya sudah menyimpulkan dalam paper tersebut. Nah, untuk paper berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rinaldo, dan paper berikutnya akan dijelaskan dengan Debbie Staningsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Terima kasih. Nama saya Rinaldo Jivaturahman. Saya akan membacakan presentasi dari paper penelitian COVID-19 algorithm yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya Indah Ayu. Kemudian saya akan meneruskannya. Nomor 6 dengan judul COVID-19 Optimizer Algorithm Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process yang tahun terbit pada 10 Oktober 2020. Pada paper tersebut mempunyai masalah penelitian hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Kami juga memanipulasikan proses distribusi virus corona di beberapa negara di seluruh dunia. Kemudian, kami memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah pengoptimalan meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karena memperlambat penyebaran epidemi. Pembahasan pada paper tersebut untuk memecahkan masalah pengoptimalan menggunakan faktor paling efektif dalam proses distribusi. Hasil simulasi menunjukkan salah satu skenario mengungguli yang lain. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa skema optimasi menunjukkan bahwa teknik CVA berkinerja terbaik dengan peningkatan hingga 15%, 37%, 53%, dan 59% dibandingkan dengan Volcano Eruption Algorithm VAI, Grey Wolf Optimizer GWO, Partial Swarm Optimization PCO, dan Kinetic Algorithm GA. Kesimpulan pada paper tersebut, untuk mengatasi masalah pengoptimalan menggunakan yang paling efektif faktor proses distribusi, kami juga mengusulkan sebuah novel COVID-19 Optimization Algorithm CVA mencakup hampir semua daerah yang layak dari masalah pengoptimalan. Ini dikonfirmasi melalui proses distribusi virus corona yang disimulasikan di beberapa negara di seluruh dunia. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa masalah optimasi teknik telah menunjukkan efisien algoritma CVA yang diusulkan. Kemudian untuk nomor 7 dengan judul Efficient and Effective Training of COVID-19 Classification Network with Self-Supervised Dual Track Learning to Rank yang tahun terbit pada 10 Oktober 2020.
Pada judul paper tersebut memiliki masalah penelitian pada diagnosis COVID-19 yang tepat waktu sangat penting baik untuk mengendalikan penyakit dan perawatan pasien tomografi terkomputasi toraks tanpa kontras CT telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk diagnosis, namun wabah penyakit telah ditempatkan secara luar biasa tekanan pada ahli radiologi untuk membaca ujian dan mungkin berpotensi menyebabkan kesalahan diagnosis terkait kelelahan. Pada pembahasan paper tersebut, dalam pekerjaan ini, kami mengusulkan pendekatan baru untuk pelatihan dan yang efektif dan efisien jaringan klasifikasi COVID-19 menggunakan jumlah yang kecil tentang ujian CT COVID-19 dan arsip sampel negatif. Secara konkret, metode pembelajaran mandiri yang baru diusulkan untuk mengekstrak fitur dari COVID-19 dan negatif sampel. Kemudian dua jenis soft label kesulitan dan keragaman dibuat untuk sampel negatif dengan menghitung jarak pergerakan bumi antara fitur dan sampel negatif dan COVID-19. Dari mana data nilai sampel negatif dapat dinilai. Kesimpulannya, pada hasil percobaan menunjukkan bahwa pendekatan kami dapat mencapai kinerja yang unggul menggunakan sekitar setengah dari sampel negatif berkurang secara substansial model waktu penelitian. Kemudian pada nomor 8 dengan judul paper Proactive and Practical COVID-19 Testing Strategy pada tahun September 2020. Paper tersebut memiliki masalah penelitian untuk membuka kembali ekonomi dengan aman selama pandemi COVID-19. Pemerintah membutuhkan kemampuan untuk secara proaktif mengidentifikasi yang baru dan sering infeksi asimptomatik serta pelacakan kontak. Pembuatan kebijakan dan publik profesional kesehatan membutuhkan metode pengujian pengembalian sampel yang dapat mencapai luas cakupan populasi tanpa pekerja medis yang berlebihan. Kami mengamati itu grup beresiko tinggi COVID-19 terletak di hub dan klik jaringan geososial kami yang dibentuk oleh pertemuan dekat dengan orang-orang selama kehidupan sehari-hari. Pembahasannya dalam paper tersebut dengan sumber terbuka, algoritma komputer dan kumpulan data hanya sebagian kecil dan populasi yang dipilih untuk pengujian COVID-19 dapat mencakup sebagian besar risiko paparan tinggi individual. Pengujian sampel 0,3% untuk negatif mencakup 3/4 dari keseluruhan populasi. Pengujian sampel 3% untuk kota pedesaan mencakup 3/4 dari keseluruhan. Dengan pengawasan pemerintah dan persetujuan publik, pendekatan ini bisa melayani setiap provinsi, negara bagian atau kota, kecamatan. Pengujian harian terdesentralisasi perencanaan. Kesimpulannya, penelitian kami menunjukkan bahwa pengambilan sampel pengujian dan skema penelusuran dapat dicapai dengan membangun jaringan geososial sebuah kota atau kota praja, menjaga pembukaan kembali ekonomi. Semakin sibuk kota, semakin kecil presentasi kita perlu menguji COVID-19. Pada yang ke-9 dengan judul paper A Noise Rebus Framework for Automatic Segmentation of COVID-19 Pneumonia Lesion from CT Image yang terbit pada 8 Agustus 2020 mempunyai masalah penelitian segmentasi lesi
pneumonia dari CT scan pasien COVID-19 penting untuk diagnosis dan tindak lanjut yang akurat. Pembelajaran mendalam berpotensi untuk mengoptimasikan tugas ini. Kemudian, pembahasan penelitian tersebut. Untuk tujuan ini, kami mengusulkan sebuah novel framework anti-noise untuk belajar dari label yang berisik untuk tugas segmentasi. Kami pertama kali memperkenalkan dadu yang berisik loss, yaitu generalisasi kerugian disk untuk segmentasi dan kerugian mean absolute error (MEA) untuk kelelahan terhadap kebisingan. Lalu, usulan COVID-19 pneumonia lesion baru segmentasi jaringan CoppleNet untuk menangani file lesi dengan berbagai skala dan penampilan. Kesimpulannya, segmentasi lesi pneumonia COVID-19 dari gambar CT di mana label bersih, sulit, dan mahal untuk diperoleh. Kami pertama kali memperkenalkan fungsi kerugian disk baru yang tahan noise, LNR disk, yang merupakan generalisasi dari MAE loss, kuat terhadap label berisik dan hilangnya disk yang tidak sensitif terhadap ketidakseimbangan latar depan. Kami kemudian melamar jaringan segmentasi lesi pneumonia COVID-19 yang baru CoppleNet yang menggabungkan beberapa modul ringan untuk kinerja yang lebih baik. Kemudian nomor 10 dengan judul paper Local COVID Severity and Social Media Response Evidence from China yang terbit pada 9 Agustus 2020 memiliki masalah penelitian pada wabah COVID-19 telah merusak mata pencarian, terganggunya ekonomi, menyebabkan pergolakan, dan menjadi tantangan bagi pembuat keputusan pemerintah. Di bawah berbagai regulasi perilaku seperti jarak sosial dan batasan transportasi, media sosial telah menjadi media sosial platform pusat tempat orang-orang dari semua wilayah terlepas dari tingkat keparahan COVID-19 setempat membagikannya perasaan dan bertukar pikiran. Pembahasan penelitian tersebut, studi kami menggambarkan evaluasi suasana hati yang mendeskripsikan di sosial terkait isu-isu terkait COVID-19 dan secara empiris menegaskan hipotesis yang menyatakan parahnya pandemi berhubungan secara substansial dengan sentimen ini dengan menganalisis tweet di sini Weibo, pusat sosial Cina, platform media. Secara metodologis, kami paling banyak memanfaatkan sentimen Knowledge Enhanced Pre-training, pemrosesan bahasa alami mutakhir, model multiguna terkait sentimen pelatihan sebelumnya untuk memberikan label Cina Weibo tweet selama periode paling terkena di tahun 2020. Mengingat model itu sendiri tidak menyediakan fitur penjelasannya, kami menggunakan hutan acak dan model profit linear dengan sampel berlabel untuk mendemonstrasikannya. Kesimpulannya, faktanya pada kasus COVID-19 dikonfirmasi saja dapat menjelaskan sekitar 68% variasi sentimen di seluruh provinsi. Secara teknis, untuk lebih meningkatkan daya penjelasan model RF dan LP kami, seorang dapat merancang dan tampilan pemrosesan awal teks yang lebih halus untuk menyaring gangguan tambahan. Pekerjaan masa depan dapat dikhususkan untuk meningkatkan
pra-pelatihan model skip sehingga secara bersamaan membuat prediksi dan menjelaskan peranan fitur. Dari segi gambarnya lebih luas, kesimpulan sosial ekonomi, skip juga dapat diterapkan dengan model RF dan RP pada COVID-19. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas paper penelitian algoritma yang berjudul Fixing the Predictability of COVID-19 yang membahas mengenai munculnya pandemi COVID-19 telah memicu perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak negara di seluruh dunia, memberikan beban yang signifikan pada sektor kesehatan yang mempengaruhi ekonomi makro kondisi dan mengubah interaksi sosial di antara populasi melalui sejumlah mitigasi tindakan dan instruksi pemerintah. Sebagai tanggapan, Civitas Academica telah menghasilkan banyak model perkiraan, pendekatan dan algoritma untuk memprediksi dan baik sebagai indikator COVID-19 seperti jumlah kasus terinfeksi yang dikonfirmasi, sejumlah korban meninggal, dan indikator ekonomi. Khususnya pada awal pandemi, para peneliti hanya memiliki sedikit informasi sejarah tentang pandemi yang mereka miliki untuk menginformasikan metode perkiraan mereka. Studi kerja kami kinerja prediksi model pada berbagai tahap pandemi. Untuk lebih memahami model tersebut, ketidakpastian mendasar dan dampak ketersediaan data pada perkiraan tersebut, kami menggunakan data historis kasus COVID-19 yang terinfeksi, meninggal, dan pulih dari 253 wilayah dari periode 22 Januari 2020 hingga 22 Juni 2020 untuk diprediksi melalui backstacking jendela bergulir karena kerja jumlah kumulatif kasus yang terinfeksi selama 7 dan 28 hari ke depan. Kami menerapkan 3 model sederhana untuk melancar akar rata-rata kesehatan logaritmik kuadrat dalam rentang 6 bulan. Ini garis dasar model yang selalu memprediksi nilai terakhir yang diketahui dari kasus konfirmasi kumulatif, pertumbuhan kekuatan model, dan model epidemiologi yang disebut R. Permasalahan penelitian di sini adalah jika terjadi wabah pandemi, mengaku kepentingan sebagai politisi, perusahaan farmasi atau rumah sakit berusaha untuk meramalkan penyebaran pandemi untuk membuat keputusan yang tepat tentang tindakan dan kebijakan seperti penguncian, optimalisasi rantai pasokan, atau dalam kasus terburuk bahkan keputusan penting tentang unit perawatan intensif. Namun setiap pandemi unit dan COVID-19 mencapai skala dan tingkat keparahan yang belum pernah diamati selama beberapa dekade terakhir. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, dalam makalah ini kami mempelajari kinerja prediktif model perkiraan COVID-19 selama periode tersebut pandemi. Untuk itu, kami memeriksa kesehatan melalui RMSLE untuk memprediksi kasus COVID-19 yang dikonfirmasi banyak negara di seluruh dunia melalui waktu dan volume mulai dari 22 Januari hingga 22 Juni 2019.
Kesalahan diselidiki melalui penerapan 3 model dasar sederhana, model pertumbuhan, kekuatan, dan terkenal model Sain epidemiologi di bawah kerangka menguji kembali yang ketat yang memerlukan penyesuaian parameter model setiap hari berdasarkan data historis hingga saat ini dan membuat prediksi yang mencakup seluruh periode 6 bulan. Kami dulu perkirakan cakrawala 7 hari dan 28 hari untuk mengukur kami. Penelitian kedua adalah COVID-19 Diagnosis by Routine Blood Test using Machine Learning. Paper tersebut membahas mengenai pada Desember 2019 kasus pneumonia yang tidak diketahui asalnya diidentifikasi di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Agen penyebab bernama pernapas akut parasindrom coronavirus, dan penyakit itu bernama penyakit coronavirus atau disebut COVID-19. Segera setelah itu disadari bahwa SARS-CoV-2 adalah virus yang sangat menular dan cukup mematikan. Pada bulan-bulan berikutnya, SARS-CoV-2 menyebar ke seluruh dunia dan pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Meski klinis ciri-ciri pasien COVID-19 segera dijelaskan, tidak ada vaksinasi atau pengobatan yang efektif tersedia saat ini. Satu-satunya langkah efektif untuk menghentikan penyebaran COVID-19 adalah ketat kebersihan sehari-harian, jarak sosial, dan isolasi subjek menular. Dan permasalahan dari paper ini adalah kumpulan populasi COVID-19 negara diperoleh dari 5.236 pasien yang dirawat departemen yang sama dari Maret 2012 hingga April 2019. Populasi yang lebih representatif dari 2.238 pasien dengan berbagai infeksi virus dan bakteri, dan kurang lebih sama rata-rata jumlah parameter darah yang diukur seperti pada pasien positif COVID-19. 33 keluar dari 35 dipilih untuk membangun kelompok negatif pelatihan perwakilan akhir. Pasien secara acak-acak disampel tanpa penggantian untuk mendekati proporsi positif versus individu yang diuji 3% pada saat pengumpulan data. Pada akhirnya, kelompok negatif pelatihan memasukkan data retrospektif dari 5.333 pasien dengan 225 bakteri yang infeksi virus. Kode IDC berbeda didiagnosa sebelum wabah COVID-19. Dari paper tersebut, kesimpulannya adalah pasien dapat didiagnosa ketika pasien mengalami gejala COVID-19 atau telah diambil sampel darah. Metode ini telah terbukti bekerja secara efektif di beberapa set data berdimensi tinggi, sangat fleksibel, dan sering dapat menemukan struktur di mana algoritma reduksi dimensi lain gagal. Yang ketiga adalah analysis of the distributor of COVID-19 in Italy using this clustering algorithm, yang membahas mengenai pada akhir Desember 2019 kasus pneumonia pertama terjadi asal tidak diketahui di penduduk setempat
yang terkait dengan hewan lokal, pasar hewan dan makanan laut dipertemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina Tengah. Pada tanggal 31 Desember 2019, otoriter Tiongkok memberikan tahu Kesehatan Dunia Organisasi atau disebut WHO dari wabah pneumonia yang tidak diketahui sejak tanggal 22 Januari. Wuhan telah dikarantina dari Januari 2019 distrik perkotaan yang berbatasan dengan Wuhan. Namun meski demikian, pencegahan tidak mungkin menyimpan virus di Cina. Di 31 Januari, 2 turis Tiongkok dengan virus corona yang tiba di Roma dicatat di Roma. Pada 30 Januari, WHO di Roma dicatat di Roma. Pada tanggal 30 Januari, WHO mengenai wabah virus corona baru sebagai publik darurat kesehatan menjadi perhatian internasional meskipun fakta kesimpulannya adalah setelah analisis rinci dari kloster yang dihasilkan dan informasi tambahan tentang industri kawasan Italia, ditemukan bahwa kloster yang diperoleh menggabungkan region dengan tingkah perkembangan industri yang serupa dan berupa industri. Paper keempat membahas tentang optimizing the pool test method for COVID-19 using evolutionary organism. Membahas mengenai pandemi COVID-19 saat ini sudah meluas, ditulis tentang dan tidak membutuhkan pengenalan formal. Tahapan awal wabah itu ditandai dengan tiba-tiba tidak tersedianya tes untuk mendeteksi pasien yang terinfeksi. Pada saat yang sama, Direktur Jenderal WHO dengan terkenal berseru, "Kami memiliki pesan sederhana untuk semua negara, tes." Dan masalah penelitian di sini adalah prosedur yang memungkinkan peningkatan kapasitas pengujian di seluruh dunia untuk mendeteksi SARS-CoV-2 oleh menggabungkan beberapa sampel uji dalam pengujian yang sama. Kesimpulan di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas penguji COVID-19, kami telah diterbitkan melalui pekerjaan ini penguji adaptif yang dioptimalkan, strategi dimodelkan sebagai urutan perintah parametrik spesifik untuk resiko infeksi berbeda yang diketahui. Perintah ini direkayasa untuk memungkinkan pemodelan strategi yang paling dikenal di publikasi hingga saat ini. Diharapkan kemungkinan menemukan turunan yang lebih baik dari ini. Paper kelima adalah dengan judul Automatic Pleural Link Extraction when COVID-19 Screen from Lung Ultrasound Data. Membahas mengenai diberikan efektivitas, biaya, portabilitas, non-invasiveness, dan keamanan. Ultrasonografi merupakan instrumen yang sangat berguna untuk menyelidiki tubuh manusia yang secara anatomis. Jaringan lunak memang dicirikan oleh kecepatan yang sangat mirip penyebaran suara, sehingga memungkinkan eksploitasi protokol pencitraan yang mengasumsikan kecepatan kuasi homogen dalam volume bunga. Selanjutnya, karena impedensi akustik jaringan manusia juga sangat tinggi, serupa antarmuka akustik yang berbeda biasanya memiliki koefisien transmisi tinggi, sehingga menemukan parabatan gelombang ultrasonik. Dan masalah penelitian ini adalah metode yang disusulkan menganalisis secara otomatis
siklus video untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi garis pleura di dasar dari sistem penilaian yang secara khusus ditetapkan untuk data LOVE diperoleh pada pasien COVID-19. Ini dilakukan dengan pemrosesan video mengikuti pendekatan gambar demi gambar. Perhatikan bahwa di artikel ini akan menyebut frame individu sebagai gambar. Kesimpulan dari paper ini adalah pencitraan LOVE adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk mengidentifikasi dan memantau pasien yang terkena COVID-19. Itu menggambarkan metode dan teknik deteksi yang mampu secara otomatis melakukan diagnosis yang cepat dan akurat tanpa membutuhkan bantuan tenaga ahli yang berlatih. Masih dalam tahap awal. Pada artikel ini kami telah mengusulkan metode untuk deteksi tanpa pengawasan dan otomatis dari garis pleura dan ekstraksi karakteristik geometris dan intensitasnya dan klarifikasi otomatis dan diawasi dari masing-masing citra LOVE dalam hal skor, yaitu tingkat keparahan COVID-19 manifestasi paru. Untuk tugas garis pleura deteksi, kami mengeksploitasi metode berdasarkan HMM dan VA. Garis pleura dan informasi daerah bawahnya diekstraksi dengan metode kemudian dimodelkan dengan metrik N-Hoc, yaitu fitur yang diberikan sebagai masukan untuk penelitian otomatis. Prosedur klarifikasi scoring yang diusulkan didasarkan pada pengklarifikasi SVM terbimbing yang diterapkan ke setiap gambar setelah ekstraksi vektor fitur yang tepat. COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, dan kesimpulan dari semua paper yaitu kami dapat mengetahui apa saja gejala tentang COVID-19, hal apa saja yang harus kita ketahui agar tidak terjadi penularan COVID-19, dan bagaimana cara memutuskan rantai COVID-19.